Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang lafaz-lafaz yang mengawali jumlah ismiyah. Pembahasan kita kali ini adalah jumlah ismiyah yang diawali oleh isim alif lam pola 1, yakni isim plus isim atau isim alif lam plus isim. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita review terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari tentang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh kata benda atau isim. Rumusnya adalah mubtada bertemu dengan khobarul mubtada. Contohnya, al-muslimu alimun. Seorang muslim laki-laki itu adalah pandai. Al-muslimu sebagai mubtada dan alimun sebagai khobar, yakni menerangkan mubtadanya. Rumusan jumlah ismiyah ada 3 macam pola. Pola yang pertama adalah isim plus isim. Kata benda bertemu dengan kata benda. Mubtadanya isim, khobarnya isim. Pola yang kedua adalah isim plus fi'il. Jadi mubtadanya adalah kata benda dan khobarnya adalah fi'il atau kata kerja. Dan pola ketiga adalah isim plus harful jar atau dhorof makan, yakni kata benda bertemu dengan huruf jar atau dhorof makan. Lafaz-lafaz yang mengawali jumlah ismiyah ada 6 macam. Yang pertama adalah al-dhamair al-munfasilah, kata ganti nama orang. Yang kedua adalah asmaul isyarah, kata penunjuk. Yang ketiga adalah ismul alam, nama benda tertentu. Yang keempat adalah al-mu'arraf bi'al, yakni isim yang diberi alif lam. Yang kelima adalah al-asma al-mausulah, isim mausul. Dan yang keenam yakni ma'udhifa ila ahadil mu'araf, jadi isim yang disandarkan kepada salah satu isim ma'rifat di atas. Pembahasan kita kali ini adalah jumlah ismiyah yang diawali oleh isim alif lam atau al-mu'arraf bi'al. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti tentang jumlah ismiyah diawali isim alif lam pola 1, yakni isim alif lam bertemu dengan isim. Isim alif lam atau al-mu'arraf bi'al adalah setiap isim atau kata benda yang ditentukan atau menjadi tertentu dengan alif lam. Boleh dikatakan isim yang asalnya tidak tertentu dan menjadi tertentu karena ada tambahan alif lam. Isim alif lam atau al-mu'arraf bi'al di awal jumlah ismiyah adalah wajib bagi selain dhamir munfasil, isim isyarah, isim alam, isim mausul, dan ma'udhifa ila ahadil mu'arraf, yakni isim yang disandarkan kepada salah satu isim ma'rifat. Jadi semuanya wajib ditambah alif lam. Perhatikan contoh berikut. Contoh kalimat yang pertama, al-muslimu sabirun. Seorang muslim laki-laki itu adalah sabar. Nah, al-muslimu ini adalah isim yang diberi alif lam, ya, atau dijadikan ma'rifat tertentu dengan menambah alif lam di depan isim. Jadi asalnya adalah muslimun, yaitu isim nakirah, kata benda umum. Kita khususkan atau tertentukan dengan menambah alif lam jadi al-muslimu. Al-muslimu sabirun, seorang muslim laki-laki tertentu itu adalah sabar. Itu jika diartikan secara panjang lebar. Ya, kalau diartikan secara singkat, seorang muslim laki-laki itu adalah sabar. Contoh kedua, al-muhandisu alimun, seorang insinyur laki-laki itu adalah pandai. Nah, jadi jumlah ismiyah ini diawali oleh isim alif lam. Asal katanya muhandisun. Nah, ditambah alif lam menjadi al-muhandisu. Al-muhandisu alimun. Contoh ketiga, at-talibu mujtahidun, seorang murid laki-laki itu adalah rajin.
Nah, kalimat ini mubtada'nya adalah isim ditambah dengan alif lam. Dari kata talibun menjadi at-talibu. At-talibu mujtahidun. Sekarang kita masuk ke contoh sederhana dari jumlah ismiyah yang diawali oleh isim alif lam atau al-mu'arraf bi'al. Perhatikan contoh berikut. Contoh berikut adalah jumlah ismiyah yang diawali oleh isim alif lam pola 1, yakni isim bertemu dengan isim. Contohnya al-muslimu sabirun, seorang muslim laki-laki itu adalah sabar. Al-muslimu sebagai mubtada, sabirun sebagai khobar, yakni menerangkan mubtada. Seorang muslim laki-laki itu adalah sabar. Sabar menerangkan seorang muslim laki-laki. Nah, kemudian jika mubtadanya kita rubah ke bentuk musanna atau dua orang, maka menjadi al-muslimani sabirani. Dua muslim laki-laki itu adalah sabar. Jika jamak al-muslimuna sabiruna, beberapa muslim laki-laki itu adalah sabar. Sekarang kita tambah keterangan, yakni kita tambah keterangan sifat dan keterangan huruf jar dan majrurnya. Perhatikan contoh keterangan berikut. Al-muslimu al-alimu sabirun fi hayatihi. Seorang muslim laki-laki yang pandai itu adalah sabar di dalam hidupnya. Ingat, sifat mengikuti yang disifati. Karena yang disifati ma'rifat atau tertentu, maka sifatnya juga ma'rifat. Nah, untuk contoh yang kedua, ketika dirubah ke bentuk musanna, maka menjadi al-muslimani al-alimani sabirani fi hayatihi. Dua orang muslim laki-laki yang pandai itu adalah sabar di dalam hidupnya. Jadi sifatnya mengikuti yang disifati. Karena yang disifati musanna, maka sifatnya juga musanna. Kemudian jika diganti jamak, al-muslimuna al-alimuna sabiruna fi hayatihi. Beberapa muslim laki-laki yang pandai itu adalah sabar di dalam hidupnya. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke bentuk muannas atau perempuan. Contohnya, kalau laki-laki tadi al-muslimu sabirun, kalau perempuan al-muslimatu sabiratun. Seorang muslimah perempuan itu adalah sabar. Mubtada'nya al-muslimatu, khabarnya sabiratun. Ketika dirubah ke bentuk musanna atau dua orang menjadi al-muslimatani sabiratani. Jika jamak al-muslimatu sabiratun. Masih ingat ya bagaimana merubah dari mufrad, musanna dan jamak. Nah, sekarang kita tambah keterangan. Misalnya al-muslimatu al-alimatu sabiratun fi hayatiha. Seorang muslimah perempuan yang pandai itu adalah sabar di dalam hidupnya, ya. Karena yang disifati perempuan maka sifatnya perempuan. Nah, jadi untuk dhamirnya menjadi ha. Kenapa ha? Karena perempuan. Kalau laki-laki tadi fi hayatihi. Nah, kalau perempuan fi hayatiha. Kemudian jika mubtada'nya kita ganti dengan isim musanna atau dua orang, maka menjadi al-muslimatani al-alimatani sabiratani fi hayatiha. Dua muslimah perempuan yang pandai itu adalah sabar di dalam hidupnya. Nah, jika jamak al-muslimatu al-alimatu sabiratun fi hayatiha. Beberapa muslimah perempuan yang pandai itu adalah sabar di dalam hidupnya. Sekarang untuk memperkuat pemahaman kita masuk ke contoh sederhana berikutnya. Kalau tadi kita gunakan al-muslimu sabirun dan al-muslimatu sabiratun, kali ini kita ganti dengan kosakata yang lain. Misalnya al-muhandisu alimun. Seorang insinyur laki-laki itu adalah pandai. Mubtada'nya adalah al-muhandisu, khabarnya adalah alimun. Isim
alif lam bertemu dengan isim atau pola 1. Jadi jumlah ismiyah ini adalah jumlah ismiyah yang diawali oleh isim alif lam atau isim yang dima'rifatkan dengan alif lam. Al-muhandisu alimun. Jika isimnya kita ganti dengan musanna maka menjadi al-muhandisani alimani. Jika jamak al-muhandisuna alimuna. Sekarang jika kita tambah keterangan sifat, misalnya al-muhandisu al-masyhuru alimun. Seorang insinyur yang terkenal itu adalah pandai. Nah, sifat mengikuti yang disifati. Karena yang disifati laki-laki atau mudzakkar maka sifatnya juga laki-laki. Yang disifati ma'rifat atau tertentu maka sifatnya juga ma'rifat atau tertentu. Al-muhandisu al-masyhuru alimun. Jika diganti musanna, al-muhandisani al-masyhurani alimani. Jika jamak atau banyak maka menjadi al-muhandisuna al-masyhuruna alimuna. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita rubah ke bentuk muannas atau perempuan. Kalau tadi laki-laki al-muhandisu alimun, maka perempuannya al-muhandisatu alimatun. Seorang insinyur perempuan itu adalah pandai. Jika dirubah ke musanna menjadi al-muhandisatani alimatani. Jika jamak al-muhandisatu alimatun. Sekarang kita tambah keterangan sifat. Maka contohnya menjadi al-muhandisatu al-masyhuratu alimatun. Seorang insinyur perempuan yang terkenal itu adalah pandai. Nah, sifatnya mengikuti yang disifati. Karena yang disifati perempuan maka sifatnya perempuan. Nah, sekarang jika dirubah ke musanna atau dua orang maka menjadi al-muhandisatani al-masyhuratani alimatani. Jika jamak al-muhandisatu al-masyhuratu alimatun. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke insya pasif untuk latihan. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, seorang muslim laki-laki adalah cerdas. Kalimat kedua, seorang petani perempuan adalah rajin. Kalimat ketiga, dua orang pedagang laki-laki adalah jujur. Keempat, banyak penjual perempuan itu adalah sholihah. Dan kelima, seorang mukmin laki-laki itu adalah sabar. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Tugas berikutnya sama seperti yang pertama tadi, yaitu terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kali ini kita tambah keterangan, yakni keterangan sifat atau keterangan huruf jar dan majrurnya. Kalimat yang pertama, seorang muslim laki-laki yang soleh itu adalah cerdas. Kedua, seorang petani perempuan yang besar itu adalah rajin di dalam beramal. Ketiga, dua orang pedagang laki-laki yang rajin itu adalah jujur. Keempat, banyak penjual perempuan yang cantik itu adalah solehah. Dan kelima, seorang mukmin laki-laki yang soleh itu adalah sabar. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Jika sudah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat. Soal pertama, seorang pedagang laki-laki itu adalah jujur. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, at-tajiru shadiqun, ba, al-fallahu shadiqun, jim, al-muhandisu shadiqun, dal, al-muallimu shadiqun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, seorang murid perempuan yang cantik itu adalah cerdas di kelas. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif,
at-talibatu as-salihatu zakiyatun fil fasli. Ba at-talibatu as-sadiqatu zakiyatun fil fasli. Jim at-talibu al-jamilatu zakiyatun fil fasli. Dal at-talibatu al-kabiratu zakiyatun fil fasli. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, al-mumassilatu al-jamilatu masyhuratun fil alami. Khobar dari kalimat berikut adalah alif al-mumassilatu, ba al-jamilatu, jim masyhuratun, dal fi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, at-talibu mujtahidun fid dirasati. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, seorang murid laki-laki itu adalah rajin di dalam pembelajaran. Ba, seorang murid laki-laki itu adalah malas di dalam pembelajaran. Jim, seorang murid laki-laki itu adalah jujur di dalam pembelajaran. Dal, seorang murid laki-laki itu adalah tidur di dalam pembelajaran. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah yang diawali isim alif lam? Alif, hadza muslimun. Ba, al-muslimu salihun. Jim, huwa muslimun. Dal, nahnu muslimuna. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keenam, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah pola 1? Alif, al-muslimu salihun. Ba, al-muslimu jalasa. Jim, al-muslimu fil idarah. Dal, al-muslimu yajlisu. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketujuh, seorang petani laki-laki itu adalah soleh. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, al-fallahu sabirun. Ba, at-tajiru sadiqun. Jim, al-muhandisu alimun. Dal, at-talibu mujtahidun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, seorang guru perempuan yang cantik itu adalah sabar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, al-mudarrisatu al-jamilatu sabiratun. Ba, al-mudarrisatu al-jamilatu alimatun. Jim, al-mudarrisatu al-jamilatu sadiqatun. Dal, al-mudarrisatu al-jamilatu mujtahidatun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, seorang tentara laki-laki itu adalah kuat. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, asy-syurtiyyu qawiyyun. Ba, at-tajiru qawiyyun. Jim, al-askariyu qawiyyun. Dal, al-fallahu qawiyyun. Silahkan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, al-mulakimu al-masyhuru qawiyyun. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, seorang pedagang yang jujur adalah kuat. Ba, seorang petinju yang terkenal itu adalah kuat. Jim, seorang artis yang besar itu adalah kuat. Dal, seorang penyiar yang terkenal itu adalah kuat. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.